Om Swastiastu. Tabe pun. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Harus tetap semangat ya. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat belajar dari rumah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Cakupkan tangannya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidem, Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Santi 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 Om. Baik, semoga di pagi hari ini kita direstui oleh Ide Sang Hyang Widiwasa dan bisa mengikuti proses belajar daring untuk hari ini ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, absennya sudah Ibu kirim melalui grup WA ya, Google Form. Linknya sudah ada dan tolong diisi ya. Nanti dikirim. Ibu harapkan anak-anak semua bisa mengikuti belajar untuk hari ini ya. Selanjutnya sambil absen nanti ya, anak-anak, Ibu akan mengirimkan doa subascita. Tolong disimak videonya ya. Diperhatikan ya. Mari kita lakukan bersama-sama ya, dan dihafalkan. Coba disimak bersama-sama melalui WA group. Tua
sudah disimak semua tadi video doa subasitanya ya. Nah, tolong dilakukan, diingat di rumah. Nah, di sini apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang minggu kemarin ya? Nah, minggu kemarin kita membahas tentang pengertian bagian-bagian dan ciri-ciri dari Dewa Trimurti ya. Sekarang masih berkelanjutan tetapi dengan judul yang berbeda. Nah, di sini ya manusia ya atau ayah dan ibu itu merupakan pasangan ya, atau bapak, ibu, anak-anak semua itu merupakan pasangan ya. Nah, di sini Dewa Trimurti juga memiliki pasangan ya. Nah, Dewa Trimurti ini memiliki pasangan yang disebut dengan Sakti ya anak-anak. Nah, yang disebut dengan Dewa Dewi Trimurti ya. Nah, baik anak-anak. Di sini kita akan membahas materi tentang sakti-sakti daripada Dewa Trimurti. Ya. Tolong diperhatikan ya. Di sini Ibu akan mengirim ya slide video gambar, tolong dilihat di grup ya. Disimak video dengan materi atau judul sakti-sakti dari Dewa Trimurti. Kali ini kita akan membahas kisah Dewi Saraswati, Dewi Pengetahuan. Saraswati adalah pasangan Brahma. Biasa digambarkan sosok wanita cantik dengan kulit halus dan bersih sebagai perlambang bahwa ilmu pengetahuan suci akan memberikan keindahan dalam diri. Saraswati kadang digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai atau angsa atau burung merak atau digambarkan bersama ketiga-tiganya. Wahananya sama dengan Brahma, yakni angsa, meski kadang ia juga menunggangi merak. Dewi Saraswati memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan, yakni pikiran, intelektual, waspada atau mawas diri, dan ego. Di masing-masing lengan tergenggam 4 benda yang berbeda, yaitu yang pertama, lontar atau buku, adalah kitab suci Weda yang melambangkan pengetahuan universal, abadi, dan ilmu sejati. Yang kedua, genitri atau tasbih, melambangkan kekuatan meditasi dan pengetahuan spiritual. Yang ketiga, wina atau kecapi, alat musik yang melambangkan kesempurnaan seni dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, damaru atau kendang kecil. Wahana angsa Saraswati sendiri merupakan semacam simbol penguasaan atas wiweka atau daya nalar dan wairagya atau ketidakterikatan yang sempurna. Karena angsa memiliki kemampuan memilah makanan di antara lumpur, memilah yang baik dan yang buruk. Angsa juga mampu berenang di air tanpa membasahi bulu-bulunya, yang memiliki makna filosofi bahwa seorang yang bijaksana bisa hidup layaknya orang biasa tanpa terbawa arus keduniawian. Dalam agama Hindu, Dewi Laksmi adalah dewi kekayaan, kesuburan, kemakmuran, keberuntungan, kecantikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Kata Laksmi berasal dari kata Sanskerta Laksya yang berarti tujuan. Dalam kitab-kitab Purana, Dewi Laksmi adalah ibu dari alam semesta, sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Laksmi memiliki ikatan yang sangat erat dengan Dewa Wisnu, sehingga setiap kali Dewa Wisnu menjelma di bumi, Dewi Laksmi menjelma bersama-sama dengan Dewa Wisnu dan memainkan perannya dalam memulihkan Dharma.
Dewi Laksmi bereinkarnasi sebagai Padma ketika Wisnu menjelma di bumi sebagai Wamana, sebagai Dharani ketika Dewa Wisnu bereinkarnasi sebagai Parasurama, sebagai Sita ketika Dewa Wisnu bereinkarnasi sebagai Rama, dan sebagai Rukmini ketika Dewa Wisnu bereinkarnasi sebagai Krishna. Dewi Laksmi adalah kekuatan suci yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dia prakriti atau ciptaan yang sempurna. Dia adalah maya atau khayalan yang menyenangkan, ungkapan ketuhanan yang menyerupai mimpi yang membuat hidup dapat dipahami. Dewi Laksmi adalah sakti, energi tak terbatas dan melimpah. Dewi Laksmi selalu memakai baju merah berbordir emas. Merah melambangkan aktivitas dan lapisan keemasan menunjukkan kemakmuran. Sebagai sakti Dewa Wisnu, Dewi Laksmi melambangkan energi aktif Dewa Wisnu. Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu sering muncul bersama sebagai Laksmi Narayan atau Laksmi yang menyertai Wisnu. Dua gajah sering ditampilkan berdiri di samping Dewi dan menyemprotkan air. Ini menunjukkan bahwa usaha tanpa henti ketika dipraktekkan sesuai dengan dharma seseorang dan diatur oleh kebijaksanaan dan kemurnian mengarah pada kemakmuran material dan spiritual. Adapun nama lain Dewi Laksmi antara lain Padma Priya atau Dewi yang suka teratai, Padma Mukhi, salah satu yang wajahnya seperti lotus, Padmaksi, Dewi yang matanya seindah bunga teratai, Padma Sundari, salah satu yang seindah lotus, Padma Hasta, salah satu yang memegang lotus. Manifestasi sekunder dari Dewi Kekayaan yang disembah sebagai Asta Laksmi atau Sri Laksmi mewakili 8 Laksmi, memimpin 8 sumber kekayaan. Inilah 8 bentuk sumber kekayaan tersebut, antara lain Adi Laksmi, Danya Laksmi, Dairya Laksmi, Gaja Laksmi, Santana Laksmi, Wijaya Laksmi, Widya Laksmi, dan Dana Laksmi. Dewi Durga dalam kepercayaan agama Hindu merupakan sakti dari Dewa Siwa. Dewi Durga merupakan ibu dari Dewa Ganesha, Dewa Kumara atau Kartike, Dewi Asoka Sundari, dan juga Dewa Kala. Beliau kadangkala disebut Dewi Uma atau juga Dewi Parwati. Dewi Durga biasanya digambarkan sebagai seorang wanita cantik berkulit kuning yang mengendarai seekor harimau. Beliau juga memiliki banyak tangan dan memegang banyak senjata dengan posisi mudra. Gerak tangan ini merupakan gerakan yang sakral yang biasanya dilakukan oleh para pendeta Hindu. Dan digambarkan berkulit putih, memiliki 4 lengan dan mengendarai banteng. Beliau mewakili kedamaian serta ketenangan dan memenuhi semua keinginan. Mahagauri dipuja pada hari ke-8 Nawaratri. Namanya diartikan yaitu sangat putih, yang mengacu pada kecantikannya yang bercahaya, dan memancar dari tubuhnya. Umat Hindu percaya bahwa dengan memberi penghormatan kepada Mahagauri, semua dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan tersapu bersih, memberikan rasa damai batin yang mendalam. Beliau mengenakan busana berwarna putih, memiliki 4 lengan, dan mengendarai seekor lembu jantan, salah satu hewan paling suci dalam agama Hindu. Tangan kanannya berada dalam pose yang meredakan rasa takut, dan tangan kanan bawahnya memegang trisula. Tangan kiri atas memegang damaru yaitu tamborin kecil atau gendang sementara yang lebih rendah dianggap memberikan berkah kepada pengikutnya. Wujud yang ke-9 yaitu Dewi Siddhidatri yang merupakan bentuk terakhir dari Dewi Durga, yang dirayakan pada malam terakhir Nawaratri. Namanya diartikan sebagai pemberi kekuatan supernatural, dan umat Hindu percaya dia menganugerahkan berkah atas semua dewa dan pemuja iman. Sang Dewi muncul dari setengah kiri Dewa Siwa dalam representasi sebagai Ardhanariswara. Beliau digambarkan duduk di atas teratai dan memiliki 4 lengan. Dewi Siddhidatri memberikan kebijaksanaan dan wawasan bagi mereka yang memohon padanya, dan umat Hindu percaya bahwa dia dapat melakukan hal yang sama untuk dewa yang memujanya juga. Seperti beberapa manifestasi lain Dewi Durga, Dewi Siddhidatri mengendarai seekor singa.
Beliau memiliki 4 tangan dan membawa trisula, serta cakra berputar yang disebut dengan nama cakra Sudarsana, kemudian cangkang keong, dan bunga teratai. Keong yang dibawanya disebut Sankha, yang artinya mewakili umur panjang, sementara cakra yang berputar itu melambangkan jiwa dan waktu. Demikianlah penjelasan mengenai wujud dari Dewi Durga. Nah, itu tadi ya materinya sudah disimak semua ya tentang sakti dari Dewa Trimurti. Di situ sudah sangat jelas dipaparkan penjelasannya. Sakti dari Dewa Trimurti. Ya, yaitu ada yang pertama sakti dari Dewa Brahma, yaitu Dewi Saraswati. Sakti dari Dewa Wisnu, yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi, dan sakti dari Dewa Siwa, yaitu Dewi Durga. Ya. Nah, setelah anak-anak menyimak materi video tadi, kalau sudah jelas di sini, supaya lebih jelas, ya, salah satu dari anak-anak tolong dibacakan, ya. Coba di sini Ibu ingin menunjuk salah satu, yaitu coba Rani membacakan dari hasil materi yang Ibu kirim tadi. Saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati mempunyai banyak simbol. Dewi Saraswati adalah Dewi pengetahuan. Beliau melambang kecerdasan. Beliau dipuja setiap hari raya Saraswati. Saktinya Dewa Wisnu adalah Dewi Sri, disebut juga sebagai Dewi Laksmi. Beliau lambang kesuburan dan kesejahteraan. Dewi Sri disebut juga sebagai Dewi Nini. Beliau adalah Dewi Padi. Dewi Sri memiliki wajah cantik sebagai cermin sifat lemah lembut. Dua tangan memegang bunga teratai. Saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Uma, disebut Dewi Durga atau Dewi Parwati. Tugasnya mempralina alam semesta. Dewi Durga wajahnya menyeramkan, matanya melotot, pandangan tajam, rambutnya terurai. Dewi Parwati cantik, tubuhnya indah, penuh pesona sebagai penguasa gunung. Nah, baik, itu tadi Rani sudah membacakan materi untuk hari ini ya, tentang sakti dari Dewa Trimurti. Ibu ucapkan terima kasih ya. Tolong untuk yang lainnya juga dibaca di rumah lagi ya. Materinya disimak ya. Selanjutnya, kalau sudah paham semua materi untuk hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas ya, tugas LKPD. Nah, di LKPD ini ya, atau tugas ini, Ibu akan memberikan kalian soal ya, pilihan ganda 10 dan isai. Tolong dijawab di rumah ya. Untuk Bapak Ibunya yang mendampingi juga, tolong dibantu anak-anaknya untuk belajar, dan jika ada kesulitan mohon dibantu untuk mengirimkan tugasnya melalui grup WA ya. Baik. Nah, setelah Ibu kirim LKPD-nya, nanti tolong anak-anak kerjakan di rumah ya. Setelah itu hasilnya pun dikirim kembali melalui WA grup belajar Hindu.
Yaudah, baik. Bu, ini saya sudah mengerjakan soal dari Sakti Trimurti. Baik anak-anak, di sini setelah Ibu kirim tadi tugas LKPD-nya melalui WA Group ya, sudah ada salah satu dari anak-anak Ibu yang mengerjakan LKPD ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, yang belum Ibu tunggu ya, untuk Ibu beri anak-anak nilai ya. Nah, baik, di sini kalau sudah paham semua ya materi tentang sakti dari Dewa Trimurti ya, tolong dipelajari di rumah ya. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini ya, yaitu sakti dari Dewa Trimurti. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti ayah dan ibu, itu disebut juga pasangan atau pasangan suami istri. Nah, di sini Dewa Trimurti juga memiliki pasangan ya, yang disebut sakti atau Dewa Dewi Trimurti. Nah, yang pertama yaitu Dewa Brahma, saktinya Dewi Saraswati. Yang kedua yaitu Dewa Wisnu, saktinya Dewi Sri atau Laksmi. Dan yang ketiga yaitu Dewa Siwa, saktinya Dewi Durga. Nah, atau Dewi Uma ya. Setelah anak-anak tadi menyimak videonya, itulah hasil dari materi sakti-sakti dari Trimurti ya. Baik, untuk materi hari ini ya kita akhiri sampai di sini. Tolong pesan Ibu ya, dipelajari lagi di rumah, dibaca ya. Nah, selanjutnya ya, tetap anak-anak menjaga kesehatan walaupun kita belajar daring. Ingat ya, jaga kesehatan di masa COVID-19. Kalau keluar memakai masker, cuci tangan ya. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, selanjutnya sebelum Ibu akhiri video ini, nanti akan Ibu ya kirim video Om Santi Om, tolong disimak ya. Nah, disimak. Selanjutnya untuk materi hari ini Ibu akhiri ya, dan Ibu meminta maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Baik, materi untuk hari ini kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
ini.